Ada mukmin yang sifatnya khawas, yakni spesial. Siapa mereka? Yaitu taswiqan lis-sami'in. Mereka yang apabila disebut Nabi Muhammad mereka rindu. Sebenarnya usia kita ini lah saatnya kita bermain perasaan. Masa dengan perempuan kita bisa main perasaan, rindu, cinta, rasa dan lain sebagainya. Kenapa dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad disebut kita biasa-biasa aja? Maka perlu kita bermain perasaan dengan ketika disebut Nabi Muhammad SAW. Karena banyak orang mukmin ngaku mukmin tapi disebut Nabi Muhammad dia biasa saja. Maka kalau ada orang mukmin yang kalau disebut Nabi Muhammad timbul berdetak hatinya, merasa rindu dan merasa cinta, maka dia sudah naik ke makom yang sangat tinggi. Tidak sembarangan orang yang bisa merasakan rindu itu tidak sembarangan. Orang kalau disebut Nabi Muhammad dia rindu itu bukan sembarangan orang. Maka disebutkan oleh Imam Ali min khawasil mu'minin. Maka kita bermajlis ini pada hakikatnya itu bukan hanya sekedar rutinan saja atau untuk publikasi saja, tidak. Tetapi bagaimana kita memupuk hati kita sehingga kalau Nabi Muhammad disebut kita rindu. Nah, tingkat kemuliaan dan keistimewaan mukmin di situ yaitu bagai sebesar apa rindu mereka ketika disebut nama Nabi Muhammad. Maka kalau guru-guru kita dulu kayak Buya Saleh, beliau itu sebelum ngaji buka kitab itu kalau baca selawat kemudian bertawassul mereka menangis. Kenapa orang kalau rindu Nabi Muhammad nangis? Karena rindu itu penyakit pada hakikatnya. Rindu itu adalah penyakit. Kalau rindu itu tidak bisa diobati, maka yang enak itu jatuh cinta. Jatuh cinta itu enak, tapi hati-hati setelah jatuh cinta akan ada rindu yang menyiksa. Kalau seandainya rindu itu tidak bisa terpenuhi, maka rindu itu akan menjadi penyakit. Kalau rindu sudah menjadi penyakit, apa obatnya? Obatnya adalah syifaul qulub liqaul mahbub. Obat hati yang sedang rindu itu adalah bertemu dengan siapa yang dia rindukan. Maka ketika kerinduan itu tidak bisa terobati dengan bertemu dengan yang dia rindukan, maka mulut tidak bisa berbicara. Yang berbicara adalah air mata yang jatuh mengalir karena rindu yang melanda. Maka ulama itu nangis ya karena itu. Ulama kadang-kadang nangis dosa, ya dosanya apa? Kayak Habib Umar nangis, kayak Gurus Kumpul nangis. Apa dosa mereka? Sedekahnya ratusan juta per hari, kemudian zikirnya, selawatnya. Tapi ketika mereka menangis, paling banyak membuat mereka menangis adalah tasmik, yaitu karena rindu. Maka daripada itu, mulailah kita belajar untuk bermain perasaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita mulai daripada Ya Rabbi Salli Ala Muhammad, Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallam, mulai kita. Tak juga masuk rasanya di situ, tunggu tiba deh. Assalamu alaika Zainal Anbiya. Assalamu alaikum. Tak juga masuk di situ, tunggu tiba di Ya Rasulullah. Kemudian tak juga tunggu di qiyam. Tak juga di qiyam terakhir. Assalamu alaika Ayuhan nabiyyu Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah, aku nih yang hina nih, yang banyak dosa nih. Pantas tak kira-kira pengen dapat salam, pengen mengucap salam dengan engkau. Kita nih jangankan Rasulullah, salam gubernur aja kebayang sekarang. Iya, artinya saking jauhnya tingkatan kita gitu loh. Dengan gubernur saja kalau kita mau salam, saking jauhnya tingkatan kita itu sangat susah. Bagaimana kira-kira kalau kita pengen salam dengan Rasulullah? Di mana kita taruh muka kita depan Rasulullah kira-kira? Yang Rasulullah tahu bagaimana ketika kita sendiri, bagaimana kita bermaksiat, bagaimana aib kita. Punya muka enggak kita depan Rasulullah rasanya? Maka kita harus menangis meminta ampun kepada Allah Ta'ala ketika kita menyampaikan salam kepada Rasulullah. Itu yang pertama ya. Jadi kita majelis ini yang pertama adalah untuk memupuk rasa cinta dan rindu. Sebab dengan cinta timbul rindu. Dengan rindu
timbul rasa keinginan yang kuat untuk kita bisa bertemu di akhirat nanti. Maka kalau orang yang tidak rindu dengan Rasulullah, dia tidak ada punya keinginan untuk ketemu Rasulullah, tidak ada keinginan. Kalau dia tidak pernah rindu, maka dari cinta menghasilkan rindu, dari rindu itulah yang akan menghasilkan ekspresi bagaimana kita bisa untuk bertemu dengan Rasulullah di akhirat nanti. Timbullah yang namanya sholawat, timbullah namanya baca maulid, timbullah rajin sholat, timbullah rajin baca Quran. Kenapa? Karena dia pengen ketemu. Maka dia akan melakukan segala cara untuk agar bisa bertemu dengan yang dia rindukan tersebut. Itu yang pertama.